monopolistic competition in retail and service sector atau persaingan monopolistik dalam sektor retail dan jasa. Nah, kita masuk pada pendahuluan yaitu latar belakang dan relevansi. Di mana persaingan monopolistik diperkenalkan oleh Chamberlain dan Robinson tahun 1933 dicirikan oleh banyak perusahaan yang menawarkan produk terdiferensiasi yaitu serupa namun tidak identik. Kerangka ini mendominasi sektor seperti restoran, hotel, salon, klinik, dan toko pakaian secara global. Nah, yang pertama, dalam 2 dekade terakhir, e-commerce dan digitalisasi telah mengubah langkah kompetitif secara fundamental, yaitu transparansi harga meningkat, biaya pencarian konsumen menurun, dan platform digital multi penjual mengacaukan struktur pasar yang sebelumnya didominasi pelaku lokal. Nah, rumusan masalahnya itu yang pertama, perkembangan model prioritas pasca digit scalis dalam literatur internasional. Yang kedua, bukti empiris lintas negara mengenai respon harga dan non harga incumbent terhadap anti kompetitor baru. Yang ketiga, dampak digitalisasi dan e-commerce terhadap struktur pasar monopolistik. Yang keempat, implikasi bagi kesejahteraan konsumen dan kebijakan regulasi persaingan usaha. Nah, kita masuk pada tinjauan teori, di mana yang pertama, model Dixit-Staley. Constant elasticity of substitution atau CES dan warisan Chamberlain mengemukakan bahwa model ini meletakkan dasar matematis format atau setiap perusahaan meletakkan harga sebagai markup atas biaya marginal dengan besaran markup berbanding terbalik dengan elastisitas substitusi. Namun, independen propertinya menutup kemungkinan efek kompetitif dari entry pelaku baru. Nah, selanjutnya diferensi retail, di mana menurut multidimensi Lasker dan Hotelling, model ini diferensiasi produk retail mencakup lokasi geografi, jam operasional, keramahan staf, program loyalitas, variasi produk, dan merek toko atau private label. Pendekatan karakteristik Lasker tahun 1966 dan model Special Hotelling tahun 1929 ini menangkap dimensi ini lebih baik daripada model Dixit-Staley. Nah, yang ketiga ada persaingan non-harga, di mana kualitas, layanan, dan inovasi, yaitu dalam pasar monopolistik persaingan non-harga melalui kualitas produk, layanan pelanggan, promosi, dan inovasi seringkali lebih menonjol. Nah, riset terbaru menunjukkan perusahaan merespon entry pesaing bukan melalui penyesuaian harga, melainkan melalui perubahan kualitas atau keluar pasar. Nah, selanjutnya model variable elasticity of substitution atau FES pasca dari constant elasticity of substitution atau CES. Nah, elastisitas variabel ini memperkembangkan model pasca CES didorong oleh upaya mengatasi keterbatasan CES atau constant elasticity of substitution dengan memperkenalkan preferensi non-homothetic, preferensi non-CES, dan elastisitas substitusi yang bervariasi dengan konsumsi per kapita dan pendapatan. Nah, ini demi menangkap fenomena pricing to market dan efek pro-kompetitif yang real. Nah, selanjutnya dimensi spasial dan digital. Friksi geografi dan platform, yaitu friksi spesial menciptakan segmentasi pasar lokal, sementara itu e-commerce mengaburkan batas friksi tradisional ini, memindahkan kekuatan pasar ke diferensiasi vertikal non-harga seperti algoritma, rekomendasi, kecepatan logistik, dan reputasi digital. Kita masuk pada pola lintas jumlah, di mana yang pertama ada kegagalan CES menuju pergeseran ke FES. Parenti, Bertoletti, dan Osarin membentuk konsensus baru di mana model CES ini gagal menangkap efek pro-kompetitif dan pricing to market. Nah, paradigma beralih ke variable elasticity of substitution atau FES dan kerangka non-homothetic. Yang kedua ada paradoks harga, di mana Arsidiakono
dan Kosman dan Schiff membuktikan incumbent hampir tidak pernah merespon entry kompetitor dengan memotong harga. Nah, persaingan terjadi melalui seleksi pasar atau reposisi mutu layanan, bukan perang harga jangka pendek. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kesejahteraan konsumen yang regresif, di mana Atkin dan Ford dan Stable mendokumentasikan bahwa integrasi retail modern menurunkan biaya hidup, namun keuntungan terdistribusi regresif. Kelas atas memanen surplus terbesar, sementara masyarakat ekonomi lemah kehilangan keragaman toko tradisional dan mendapati menghadapi risiko dislokasi pendapatan UMKM. Transformasi digital, e-commerce dan platform ride-hailing mengaburkan batas fiksi spesial tradisional. Nah, diferensiasi horizontal yang mudah diperbandingkan secara daring menggeser kekuatan pasar ke diferensiasi vertikal non-harga seperti algoritma, rekomendasi, kecepatan logistik, dan reputasi digital. Nah, selanjutnya ada implikasi kebijakan, di mana yang pertama ada tekanan e-commerce terhadap UMKM lokal. Mengacu pada temuan Musi dan Rosenberg, ekspansi platform e-commerce memicu tekanan harga luar biasa bagi pelaku usaha konvensional skala kecil. Nah, di area perkotaan dengan infrastruktur logistik prima, pergeseran pasar berlangsung sangat cepat. Yang kedua ada regulasi adaptif KPPU dan Kemenkop UKM. Nah, ini mengacu pada Kasiman dan Kolombo serta Bonner dan Wang. Nah, kebijakan tata ruang perdagangan wajib mengevaluasi dimensi elastisitas substitusi, struktur biaya tetap teknologi, dan perlindungan efisiensi dinamis, bukan sekedar mengandalkan data konsentrasi agregat CR4 atau HHI. Yang ketiga ada legitimasi ilmiah program UMKM Go Digital. Literatur ini memberi legitimasi ilmiah solid bagi program digitalisasi UMKM Indonesia. Digitalisasi UMKM bukan lagi sekedar pilihan perluasan pemasaran, melainkan strategi mutlak agar pelaku lokal mampu membangun keunggulan serta diferensiasi di tengah sebuah serbuan modal besar. Yang keempat ada kebijakan redistribusi pendamping. Nah, mengacu pada Atkin, keuntungan integrasi retail bersifat regresif. Diperlukan kebijakan redistribusi sosial pendamping agar surplus kesejahteraan yang dihasilkan juga menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap diskresi pasar. Selanjutnya kesimpulan. Konsistensi terhadap 15 literatur internasional terindeks Scopus kurang lebih 10 tahun menghasilkan 4 konklusif fundamental tentang evolusi struktur pasar monopolistik di sektor retail dan jasa era kontemporer, di mana yang pertama ada transformasi paradigmatik teoritis, pergeseran dari CES atau constant elasticity of substitution design stylist ke model base atau variable elasticity of substitution demi mengakomodasi fenomena friction to market dan efek pro kompetitif yang di lapangan. Yang kedua yaitu dominasi respon non-harga, di mana secara empiris perusahaan merespon kedatangan kompetitor melalui penyesuaian kualitas atau eliminasi keluar pasar, itu bukan perang harga jangka pendek. Selanjutnya yang ketiga ada surplus kesejahteraan yang regresif. Penetrasi retail modern membawa surplus bagi konsumen, namun memperlebar kesenjangan jika tidak diimbangi kebijakan redistribusi yang tepat sasaran. Yang keempat ada agenda riset, yaitu ekosistem digital dan platform, seperti pemodelan format ekosistem multi-platform, dampak algoritma, penetapan harga otomatis, dan analisis komparatif sektor jasa pada regulasi di negara berkembang. Sekian dari saya, wabillahi